seorang bintang 4 Laksamana, apakah benar tuh berbicara seperti itu? Mungkin ada kekuatan-kekuatan tertentu hanya untuk memisahkan TNI dengan rakyat. Jadi seorang Panglima TNI harus melihat ini. Kejadian Rempang ini adalah bagian dari ancaman nirmiliter. Nah, sistem pertahanan rakyat semesta tidak akan terlaksana apabila tidak manunggal dengan rakyat. Nah, sekarang kalau TNI benar-benar menyakiti, kemanunggalan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mendapat tamu kehormatan yang saya undang khusus dari Kota Cimahi, Kota Tentara. Masya Allah. Pak Dedi Setiawan Budiman. Dedi Setia Budiman. Budiman. Mayor Jenderal ya. Masya Allah. Dulu Mayor Jenderal TNI, sekarang sudah pensiun. Tapi tetap warnanya warna jenderal. Amin. Amin. Saya selalu udah ketemu jenderal ini bersemangat gitu. Iya. Sehat-sehat Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat 17 tahun. Oh, 17 tahun gitu ya. Sehat. Ini satu kehormatan yang luar biasa buat saya nih. Bapak memenuhi undangan khas channel dan Peace channel. Sama, saya juga merasa bahagia, gembira bisa bersilaturahmi dengan Habib. Kita bisik-bisik politik kenegaraan. Boleh juga. Yang lagi rame-rame ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Bapak ini Ketua Umum Aliansi Pejuang dan Purnawirawan Indonesia atau Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI atau disingkat APPI atau APP TNI Polri. Ya, tanpa Polri. Oh, tanpa Polri, TNI saja ya. TNI saja. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Saya lihat akhir-akhir ini apa namanya di ujung rezim kabinet ini begitu antusiasnya purnawirawan ya. Ya. Baik yang dari TNI maupun yang dari Polri ya. Ya. Begitu semangat dengan koalisi perubahan. Ya. Itu saya menyaksikan sendiri, saya melihat sendiri. Hari ini, waduh, dibuktikan lagi nih. Kalau cuma orang ngomong-ngomong, ini bukti nih. Dari Cimahi khusus datang ke Khas dan Peace Channel. Luar biasa. Khas dan Peace Channel. Dan Peace Channel. Oh, kita ada 2 channel. Selamat bergabung di Peace dan Khas Channel. Oke. Ya. Semoga bermanfaat buat bangsa dan negara. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bisik-bisik politik kelas tinggi nih, mainannya jenderal, kawan mainnya. Luar biasa ini. Kelas tinggi. Iya. Ini kita betul-betul terusik Pak, jujur Pak. Ya. Jadi begitu semangatnya rakyat ya. Ya. Yang selama hampir 2 periode ini banyak penderitaan, terakhir juga kasus di mana-mana, apalagi yang belum lama ini kasus Rempang, ya, yang betul-betul mengusik ya, mengusik kita semua. Nah, bagaimana menurut Pak Dedi nih? Ya, kebetulan saya dulu pernah jadi dandim di Kepulauan Riau. Oh, itu bagian dari Kodim Kepulauan Riau. Ya. Jadi di Kepulauan Riau itu ada 2 kodim waktu tahun 95-96, Kodim Batam dan Kodim Kepulauan Riau. Daerahnya itu antara lain sampai ke Rempang, Galang. Saya waktu pengembalian orang Vietnam, saya pas di sana. Waktu bikin jembatan juga saya pas di sana. Tahun berapa tuh Pak? 95-96. 95-96, ya. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi Bapak berasa terusik juga ya dengan kejadian Rempang kemarin ya? Betul sekali, saya merasakan sekali gitu. Terusik sekali ya, gitu. Yang sudah menempati berapa ratus tahun, kok dengan mudah gitu mereka dipaksa tidak lewat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Ya, memang kita melihat apa namanya peta politik terkini ya menjelang Pilpres ini
banyak sekali yang kejadian-kejadian yang luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Saya pas kejadian kemarin itu lagi dengan Pak Sony lagi di Palembang, Pak, di Sumsel ya. Luar biasa. Tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya. Atau tidak sesuai dengan visi misi bangsa ini, gitu, yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi kalau kita lihat kejadian kemarin, ini kan suatu pemasang kehendak dari rezim ya. Ya. Untuk yang sekian kalinya ya. Ya. Nah, banyak sekali hal-hal yang buntut dari Omnibus Law ini. Omnibus Law. Itu panjang ya. Iya. Jadi apalagi mungkin Bapak sebagai mantan ya Mayor Jenderal TNI ini ya setidaknya terpanggil ya. Ya. Terpanggil dengan kejadian, apalagi statement dari seorang panglima ya. Ya. Gitu. Saya juga sempat terkaget antara percaya dan tidak. Nggak percaya ada videonya. Apa ini editing? Apa betul? Nah, gimana Pak Deddy ini? Ya, saya juga begitu, antara percaya dan tidak, begitu. Seorang bintang 4 Laksamana, apakah benar tuh berbicara seperti itu? Jadi saya seperti Bapak juga, benar apa hoak? Tapi mungkin akan saya jawab dengan panjang lebar. Silakan Habaib untuk menyimpulkan, begitu. Bagaimana? Oh, gitu ya. Iya, jadi saya cepat konfirmasi juga ya sama sama teman-teman, kan banyak teman-teman Pati itu ya. Ya, mereka menyesalkan ini sebetulnya hal-hal yang sifatnya rahasia ya. Ya. Itu rapat rahasia yang tidak boleh dipublish keluar gitu loh. Ya. Betul, Pak? Boleh kita berpikiran begitu, tapi mungkin saya punya pendapat lain. Mungkin ada kekuatan-kekuatan tertentu hanya untuk memisahkan TNI dengan rakyat. Ya. Hanya untuk memisahkan TNI dan rakyat. Karena kekuatan kita itu, Indonesia ini, terdapat di TNI dengan rakyat apabila manunggal. Begitu. Ya. Kok begitu mudahnya seorang panglima berani mengucapkan seperti itu? Piting saja katanya, satu persatu kalau perlu. Ya, mungkin saya jawab dulu dengan rada-rada panjang dikit ya. Nggak apa-apa, silakan. Nanti silakan. Jadi kondisi bangsa ini kan saat ini sangat terdapat ancaman yang dinamakan ancaman nirmiliter. Nirmiliter. Ancaman nirmiliter yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Saat ini berkembang di semua aspek kehidupan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, geografi, dan demografi. Ada semua. Yang dapat menimbulkan bubarnya NKRI. Bubarnya NKRI ini tanggung jawab TNI. Tanggung jawab TNI. Begitu. Nah, untuk mempertahankan NKRI, ini kita punya sistem pertahanan rakyat semesta, atau Sishanta, sistem pertahanan semesta, gitu. Sistem pertahanan semesta itu dilakukan dengan strategi berlapis, lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter. Gitu. Kalau menghadapi ancaman militer, ini sistem pertahanan militer di depan, nirmiliternya rakyat membantu di garis kedua, begitu. Nah, sekarang ini yang paling banyak menonjol adalah ancaman nirmiliter, antara lain di semua aspek kehidupan. Ya, yang paling menonjol sekarang masalah geografi, dan demografi. Demografi ini kita kan bisa melihat, ya, salah satunya ya demografi ya. Ini TKA sangat kencang, terutama zaman COVID itu kencang sekali. TKA banyak. Malah mungkin pejabat pemerintah kaitannya dengan masalah penduduk pernah keceplosan. Penduduk Indonesia sudah 300 juta. Padahal sebelum-sebelumnya kan kalau nggak salah hanya 250 juta sekitar segitu. Berarti kan sudah ada 50 jutaan TKA. Ini yang masuk, diduga udah. Nah, kalau gitu terjadi keseimbangan demografi, jumlah penduduk terganggu. Kalau terganggu,
ini bahaya terhadap keutuhan NKRI. Apalagi ekonomi dia pegang. Apalagi ekonomi sedang dimiskinkan sekarang. Ini ekonomi dimiskinkan juga bisa menimbulkan bubarnya NKRI. Begitu. Nah, menurut buku strategi pertahanan ya yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan, begitu kan? Menurut buku strategi pertahanan, begitu. Ancaman nirmiliter ini ya penjurunya adalah kementerian-kementerian terkait, gitu. Penjurunya TNI harus di belakang. Dan ini tugas TNI untuk mentelengin. Mentelengin itu apa itu? Melototi lah. Melototi. Gitu. Karena ini bisa NKRI bubar. NKRI bubar ini tugasnya TNI untuk menyelamatkan. Jadi seorang Panglima TNI harus melihat ini. Kejadian Rempang ini adalah bagian dari ancaman nirmiliter. Kaitannya demografi, kaitannya bidang ekonomi, kan seperti itu mestinya. Sehingga menyelesaikannya ya harus arif dan bijak begitu. Tidak asal ceplas-ceplos gitu. Tidak boleh ceplas-ceplos. Karena itu akan menyakitkan rakyat. Kekuatan TNI ini dalam melaksanakan tugas bisa hebat apabila manunggal dengan rakyat. Nah, sekarang rakyat disakiti. Ya parah bagi TNI begitu. Tidak akan mampu melaksanakan tugas. Gitu. Tidak akan mampu melaksanakan tugas. Tugas TNI itu ada 3. Begitu. Menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keutuhan wilayah, menyelamatkan kedaulatan NKRI. Untuk melaksanakan ini dengan menggunakan sistem pertahanan rakyat semesta. Nah, sistem pertahanan rakyat semesta tidak akan terlaksana apabila tidak manunggal dengan rakyat. Nah, sekarang kalau TNI benar-benar menyakiti, kemanunggalan nggak ada. Kalau kemanunggalan nggak ada, saya yakin tugas pokok TNI tidak akan bisa dilaksanakan. Ya. Mungkin Bapak terusik, Pak, ya? Wah, terusik sekali gitu. Ini terusik sekali. Dan sebaiknya pemerintahan ini kalau kaitan gusur menggusur janganlah dilibatkan TNI. Karena akan menyakiti rakyat kalau seperti contoh di Rempang. Kalau menyakiti rakyat, kemanunggalan tidak ada. Kalau kemanunggalan tidak ada dengan rakyat, semua operasi akan merugikan TNI begitu. Ya, apakah kita inginkan TNI berbenturan dengan rakyat? Dengan statementnya Panglima ini, saya sebagai Ketua Umum LSM PIS, ya kita memberikan appeal ya, yang keras ya. Kenapa seorang Panglima berani mengucapkan piting saja katanya? Satu persatu dipiting kan selesai masalah. Gitu. Sampai saya juga lihat videonya, wah ini saya berpikir apa masuk akal gitu? Kok seorang Panglima bicara seperti ini? Gitu loh. Iya. Saya wajar ya, Panglima TNI ini sekarang dari Matra Laut, mohon maaf, begitu kan. Kalau mungkin dari Matra Darat, mentelengin bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, geografi, demografi, sumber daya alam, itu makanannya kalau Angkatan Darat. Jadi mohon maaf, mungkin kalau dari Matra Laut, mungkin ini tidak kulino dengan kehidupan seperti itu. Jadi wajar saja saya melihatnya. Karena beliau ini mungkin dulu teknis bagaimana supaya kapal ini jalan begitu, mengendalikan kapal, saya nyampe kemana, kan teknis. Sedangkan kalau tentara dari Matra Darat, ini sudah kulino sejak Letnan II, sejak Bintara, sejak Tamtama ini. Melihat kondisi wilayah itu. Mereka udah biasa. Berarti membahayakan, Pak, ya? Ya sangat-sangat membahayakan seperti itu ya. Kita bisa melawan penjajah itu dulu ya karena kemanunggalan TNI dengan rakyat. Apalagi ini kalau kita lihat ini ke suku Melayu ya. Suku Melayu yang begitu besar ya. Begitu berjasa buat NKRI ya. Mereka pejuang-pejuang itu. Pejuang-pejuang, bahkan mulai kalau kita katakan dari
Kesultanan Siak itu kan luar biasa terhadap NKRI ya. Iya. Nah, sekarang semua merasa terusik ya. Terusik. Tapi kesayangan juga Pak. Ini presiden statementnya juga bikin kita juga bingung gitu loh. Ya, saya bukan apa-apa. Saya mungkin menunjukkan kebenaran yang diduga beliau ini ijazahnya palsu. Nah, ini suatu bukti bahwa beliau ini tidak cerdas begitu. Jadi kepalsuan ijazah dengan pernyataan-pernyataan gitu mungkin benar itu. Ya mohon maaf gitu kan. Ini menunjukkan bahwa beliau ini wajar lah kalau ijazah palsu pernyataannya seperti itu begitu. Ya kan? Semoga tidak ya. Semoga aja tidak begitu. Beliau bisa membuktikan ini loh ijazah saya S1, S2 atau SMA, SD gitu kan. Gitu. Ya, jadi kan kalau kita lihat ya, ini kan katanya cuma semacam miskomunikasi apalah gitu. Jadi saya juga sangat menyayangkan kan seorang presiden dengan kondisi seperti itu seakan-akan dianggap hal yang ringan gitu loh. Padahal kan menurut Pak Jenderal kan lumayan berat ya ini. Berat. Berarti dia tidak tahu visi misi bangsa ini yang terdapat dalam pembukaan 45. Kan mensejahterakan. Meningkatkan kecerdasan. Nah, kalau dibikin di situ apa benar meningkatkan kesejahteraan? Ya, kesejahteraan kepada siapa? Yakin nggak besok itu tenaga kerjanya itu orang Melayu? Saya punya keyakinan contoh di tempat lain adalah TK dari luar. Kembali ke TK dari luar Pak ya. Ini kan ada peranan DPR sebagai fungsi pengawasan. Kemana sih mereka? Nah, gitulah. Teman-teman saya, termasuk saya, ikut petisi 100. Petisi 100 itu maksudnya membangunkan DPR, MPR, pemerintah agar berfungsi sesuai undang-undang. Gitu. Berarti kalau seperti ini DPR, MPR tak berfungsi. Begitu. Saya juga ngikuti itu petisi 100 datang kok yang nyambut malah DPD bukan DPR. Ya, karena mungkin mereka tak punya nyali. Tak punya nyali. Mungkin Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan apa begitu ya. Begitu. Ini ujung-ujungnya biangnya ya gara-gara Undang-Undang Dasar 45 di amandemen itu kira-kira. Ya, pemilu berbiaya mahal kan begitu. Akhirnya menghasilkan perwakilan-perwakilan. Nah, untuk mengembalikan modal dia kan begitu. Gara-gara modal besar ya. Modal besar gitu. Karena perlu modal besar, bisa saja ada big boss di belakangnya. Maka kepentingan big boss itulah mungkin yang paling menonjol ke depan. Oke, harapan Pak Dedi ini kasus Rempang ini seperti apa Pak? Kira-kira? Ya sesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Gitu ya. Iya. Ya mungkin memberikan semacam bisik-bisik ya kepada teman-teman sejawat ya. Iya. Gitu. Karena situasi sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh TNI yang masih aktif terutama ya, Bapak sebagai senior memberikan masukan kepada yang di bawah nih supaya mereka itu apa namanya? Sadar ya. Sadar. Apalah kira-kira sesuai jobnya ya. Ya. Mereka harus mawas diri. Kan di situ TNI itu harus bersabda marga, bersumpah prajurit, begitu kan, harus baik-baik dengan rakyat. Apakah dengan cara-cara seperti itu sesuai enggak dengan Pancasila, sesuai dengan enggak sabta marga, sumpah prajurit, seperti itu pegang. Kalau tidak sesuai, diam, gitu. Lebih bagus diam daripada menyakiti rakyat. Kalau rakyat sudah sakit, saya yakin tugas pokok TNI tidak akan bisa dilaksanakan tanpa dukungan rakyat. Itu memprihatinkan sekali ya. Memprihatinkan sekali. Kalau saya presiden, saya copot itu. Kalau saya presiden, gitu kan. Saya copot Panglima TNI, saya copot Kapolri, saya copot gubernur juga. Ngawur kan di situ kan. Termasuk Bahlil ya. Apalagi gitu. Investasi apa segala macam orang Indonesia tidak membayangkan kepentingan rakyat. Yang copot saja gitu. Ya, copot kalau saya presiden. Tetapi kalau presidennya yang ngaco, copot presidennya, sampaikan ke DPR MPR itu lewat
konstitusi. Iya, kan ini kan sebetulnya kan sudah hampir waktunya ya. Iya. Pilpres ini kan sebentar lagi ya. Iya. Gitu. Jadi kita berharap juga ya supaya di akhir masa jabatan ini jangan ada lagi kegaduhan gitu. Iya. Ini muncul lagi kegaduhan yang tidak perlu ya. Iya. Gitu. Mestinya kan saat akhir itu baik-baiklah Iya. dengan rakyat begitu kan. Tetapi mungkin sudah kehendak Tuhan gitu mungkin ya. Dia tambah kenceng-kenceng. Jangan-jangan besok rejim ini yang diadili rakyat. Begitu kan. Tidak menutup kemungkinan. Menyakiti terus. Menyengsarakan rakyat. Memiskinkan rakyat, mengadu domba rakyat, membunuh rakyat seperti kilometer 50. Waktu Pilpres 2019 juga 800 orang lebih meninggal. Luar biasa. Kan seperti itu. Diadu domba, dibunuh, didolimi, dipitnah. Saya nggak ngerti ini presiden ini. Rejim ini. Ya saya lebih nggak ngerti lagi kan ada dewan kan 500 orang lebih kan. Iya. Yang punya fungsi kan. Ya. Mana mereka gitu loh. Nah, saya dari para pakar, dewan itu di situ 50% katanya para pengusaha. Oke. Anggap aja dewan pimpinan-pimpinan partai. Dengan kasus Lembang saya belum dengar. Iya. Saya tidak semua. PKS bagus, berani dia menyatakan. Ya, artinya pimpinan yang bukan di rezim ya. Yang di rezim ini kan semuanya diam kan? Diam, karena mungkin nggak tahu tersandra kali itu. Saya yakin mereka ini tersandra. Ya silakan aja Bapak menguraikan dengan saya. Siapa contoh yang tersandra? Semua tersandra. Banyak. PKB tersandra. Tapi belum tentu Caimin ini terbukti dia korupsi. Saya nggak yakin gitu. Iya, betul. Nggak yakin. Hanya diatur-atur aja. Begitu mungkin untuk. Ya ini contoh nyata ya. Anies saja yang begitu bersih. Laporan PPATK ada, laporan semuanya keuangan ada. Dia bikin KPK di DKI. Itu pun dihabisi juga kan. Mau dihabisi kan. Dicari-cari terus. Kan begitu. Terus. Yang jelas-jelas nggak dicari-cari. Bukan nggak cari, nggak digarap. Nggak digarap gitu. Yang jelas-jelas nggak digarap. Yang tidak jelas dicari-cari. Udah liar tuh. Udah liar. Masya Allah. Gitu. Jadi kembali lagi ke topik kita Pak Dedi ya. Keprihatinan kita ini terhadap kondisi perpolitikan nasional ini. Saya juga melihat ya banyak sekali Pati TNI Polri ini yang sudah bergabung ya. Sudah bergabung mengusung mendukung ya koalisi perubahan. Gimana menurut Pak Dedi ini? Fenomena apa yang terjadi di abad ini nih? Ya kan begini, situasi saat ini kan sibuk orang bikin patung. Substansinya bikin patung itu kan supaya diam. Cuaca kayak apa aja patung diam. Nggak boleh kita tuh diam, harus berubah. Gitu. Kalau kita mau menang, derajat harus dinaikkan, itu kan keimanan harus tinggi, harus berani hijrah, harus berani jihad fisabilillah atau berjuang, berkorban gitu. Baru Allah akan meningkatkan derajat dan memenangkan. Jadi penting ini perubahan di dalam di hijrah itu yang penting itu karakternya, pikirannya harus cemerlang untuk NKRI, untuk mewujudkan visi misi bangsa yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Kembali ke Rempang Pak. Kembali ke Rempang. Rempang ini andaikan ya, kalau kita lihat ini kan masih bergulir ya, mahasiswa juga sudah datang ke DPR sana, audiens dengan pimpinan DPR, dengan otoritas Batam ya. Kira-kira endingnya kemana menurut Pak Dedi? Semacam katakan pengamatan dari situasi terkini ini. Ya, kalau ini terus memaksakan Rempang ini, ya selanjutnya kan tenaga kerja asing akan di situ. Ya. Kalau tenaga asing di situ, lama-lama wilayah itu nanti akan menjadi Singapura kedua. Begitu. Kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi, ya Singapura kedua. Saya yakin ini akan terjadi. Akan terjadi gitu kan.
Kan banyak contoh sekarang. Ya, TKA di mana mereka dari TKA asing. Saya yakin di situ juga nanti TKA asing. Terus para penduduk di situ katakanlah dipindahkan ke perumahan bertingkat misalnya apa namanya itu kan. Padahal mereka pekerjaan yang pokoknya bertani, nelayan ya. Tani, nelayan, begitu. Dipindahkanlah ke tempat apa kan tidak sesuai. Ya, dia mau cari makan dari mana? Oke, kan protes masyarakat kan begitu dahsyat. Ya, Suku Melayu semua sekarang bangkit. ya, Ya, mahasiswa bangkit. Apakah itu masih tetap bisa terjadi? Itu proyek itu? ya biarin aja. Ini memicu di tempat lain begitu, ya silakan Panglima TNI dengan Kapolri. Mampu nggak? Saya yakin nggak mampu. Kalau seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia mendukung upaya Melayu terjadi di mana, saya yakin Polri dengan TNI nggak akan mampu. Bunuh diri itu menurut Jadi sebaiknya stop. Sebaiknya di stop, harus membela rakyat, Ya. membela Melayu Ya. di Rempang. Ya. Karena saya pernah jadi dandim di Rempang tahun 95, Ya. 96 gitu. Ya. Koramil juga sudah ada 95, 96 itu. Ya. Jadi alangkah baiknya ya, alangkah indahnya apabila hal ini terjadi ditinjau kembali. Ditinjau kembali gitu. Karena eksesnya kan luar biasa. Luar biasa. Warga lainnya akan ramai seperti itu, Ya. mendukung Rempang, Ya. mendukung rakyat Rempang. Ya. Mampu nggak? Nggak akan mampu. Ya. Jadi menjadi pemicu Jadi pemicu. Kalau sudah jadi pemicu, siapa yang susah? Ya. Rakyat susah, tentara rusak, susah, polisi susah. Ya. Akhirnya negara juga susah, pemerintahan susah. Saya yakin Pak Deddy sebagai Mayor Jenderal juga kepengennya nggak terjadi itu kan, supaya aman-aman saja kan. Betul sekali. Iya, buat apa kita ribut-ribut antar kita sendiri ya? Iya. Kan antar rakyat nih. Rakyat dan TNI katakan ada terjadi bentrok, membela pengusaha. Iya. Apa untungnya? Ya itu. Ya mestinya kan diselesaikan dengan bijak begitu. Saya yakin manusia atau rakyat Rempang kan punya hati dan pikiran. Iya. Kan bisa diatur begitu kan, dibangunkan di mana, di sebelah mana yang masih bisa hidup, mereka banyaknya nelayan, jangan di tengah hutan dibangunkannya gitu. Ya di pantai juga. Iya, jadi kan ini kan kalau kita melihat ini kan gunanya negara ini kan melindungi kepentingan rakyat. Ya, Kan itu kan. iya, Kalau rakyat sudah kepentingan asingnya diutamakan, sama juga kita menjual negeri ini kan. betul sekali. Betul sekali. Seperti tenaga asing tadi yang begitu banyak. Iya. Tidak ada yang bisa berupaya apa-apa. Saya juga nggak habis pikir. Iya, ya itu saya berpikiran dengan teman-teman itu untuk menjadi pejabat begitu kan, untuk jadi anggota partai politik itu harus ditatar dulu bela negara. Oh. Dengan ditatar bela negara, dia saya yakin akan mencintai negaranya, akan mencintai rakyatnya. Ya. Tapi karena ini tidak lewat penataran bela negara, ya seperti ini. Ya. Nggak ngerti. Terutama pimpinan partai ya. Pimpinan partai gitu kan, yang akan menjadi caleg, yang akan menjadi kepala daerah, Ya. menjadi presiden, ya minimal dia tamatan Lemhanas begitu. Baru Baru paham berbangsa bernegara, Iya. baru paham bagaimana mengelola negara, begitu. Bila perlu ditatar dulu Pancasila, Iya. gitu. Presiden itu. Ya, saya juga melihat statementnya Menteri Panglima ini kan mengusik hati ya. Ya, Dari LSMP kita berasa terusik. Tapi kalau saya lihat dari pejabat-pejabat lainnya diam-diam saja ya. ya, karena kita ini kepedulian sudah tidak ada. Oh. Mungkin karena sudah dimiskinkan, kepedulian sudah kurang. Padahal kita perintah Tuhan kepedulian itu. Kita kalau tidak peduli berarti sholatnya lalai. Ya.
atau mendustakan agama. Ini mungkin tidak dimengerti. Ya, yang dimiskinkan rakyat. Yang dimiskinkan rakyat. Yang pejabat dikayain, makin kaya. Kan gitu kan? Buktinya banyak. Iya, pimpinan partai makin kaya. Iya. Iya kan? Iya. DPR juga sama. Iya. Gajinya besar. Iya, iya. Kan itu yang kenyataan kan? Iya. Realita di lapangan kan? Iya. Begitu mereka kaya raya, begitu mereka dengan mobil mewahnya. Iya. Tapi begitu kejadian di Rempang, mereka semuanya santai-santai saja. Bukan itu aja, pensiunan tidak naik-naik gaji juga. Gitu. Mbah kapan lagi tuh naik lagi? Ya seperti itu. Sedangkan di sana, wah, menggiurkan ya. Ya, saya juga pernah diskusi dengan Pak Sony Walaksama Sony tentang pensiun ya. Iya. Uang pensiun itu memprihatinkan. Iya. Bayangkan pensiunan jenderal cuma 5-6 juta ya. Enggak juga. 4 juta sekian. Saya nggak ngerti juga. Istri yang tahu. Saya capek juga kalau tahu berapa sih gitu kan. Karena nggak tahu, saya minta terus ke istri. Gitu. Oh gitu. Sampai begitu ya? Iya. Masya Allah. Karena kalau tahu ngeri juga kan gitu. Tapi udah harus kita syukuri. Ya. Karena ada 20 juta yang miskin rakyat Indonesia tuh. Lebih gitu. Yang tapi kita lebih prihatin lagi kan sekian gelintir orang kan jadi miliuner Pak. Ya. Duitnya nggak kehitung. Ya. Tuh. Sementara ya ada yang bagi-bagi duit, ada apa, perebutan jabatan. Makanya mereka itu penakut semua. Pejabat-pejabat sekarang tuh penakut. Penakut apa? Takut miskin. Takut tidak berkuasa lagi. Makanya kan udah bukti tuh banyak yang KKN. Mereka tuh penakut. Coba kalau pemberani, berani miskin, berani menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan, insya Allah bangsa ini makmur. Gitu. Ya luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Gitu. Itu baru satu sisi yang kita lihat. Belum sisi lainnya ya. Ya itu ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, geografi, demografi, sumber daya alam. Ini cerita di Rempang. Bisa 10 jam. Gitu. Jadi kalau semua ini seperti itu kondisinya. Kembali lagi ke bisik-bisik kita ini, harapan kita ya, mungkin Pak Dedi sepakat ya, kita menjelang Pilpres ini ya, sudahilah ya, sudahilah kegaduhan ini dengan cara kalau memang proyek itu melukai hati rakyat, apalagi dengan protes yang begitu banyak dari rakyat, apalagi suku Melayu yang semua yang sudah merasa terusik, ya alangkah baiknya kalau itu dibatalkan saja. Iya, sebaiknya dibatalkan. Karena tujuan investasi masuk itu kan sebetulnya kan buat rakyat. Buat rakyat, mensejahterakan rakyat. Iya, tapi kalau bakal jadi sebaliknya. Malah bisa wilayah itu habis sama mereka. Berarti kan babak belur itu kan. NKRI itu babak belur. Gitu. Ya sebaiknya dihentikan. Dihentikan ya. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan tentang Rempang, saran dari Mayor Jenderal Dedi Setia Budiman untuk dihentikan saja proyeknya. Dihentikan. Ya. Utamakan visi misi NKRI yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Disejahterakan, dicerdaskan, diselamatkan. Kalau ini kan bukan diselamatkan itu rakyat itu. Aduh. Jangan diadu rakyat dengan TNI. Itu yang harapan kita ya. Iya, jangan diadu domba. Nanti kalau diadu domba, tugas TNI akan gagal. Itu menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keutuhan NKRI, menyelamatkan kedaulatan NKRI. Bila menyakiti rakyat terus gagal. Baiklah, kita tutup diskusi ini dengan kata kuncinya ya. Hentikan saja proyek di Rempang demi kedaulatan rakyat. Kedaulatan NKRI dan demi juga bersatunya TNI dengan rakyat. Itu kuncinya ya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas lagi lebih detail tentang kenegaraan ini dengan Pak Dedi Setia yang jauh-jauh dari Ciamis datang ke sini. Ya, rasanya nanti ada beberapa episode kita akan bicarakan tentang politik terkini.
Makasih Pak Dedi. Iya, sama-sama.